Halo, balik lagi di Moki Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, ini dia si HG Dovan Wolf Unicorn Version. Jadi si Dovan Wolf itu ada dua versi. Yang pertama versi biasa yang warna hijau dan hijau tua, dan ini adalah versi yang Unicorn Version warna ungu dan ungu tua. Yang sebenarnya di serinya yang di seri Unicorn dia munculnya hanya sebentar saja. Nah, karena dia cuma figuran doang. Nah, kali ini kita akan review HG Dovan Wolf Unicorn Version dari Daban Model. Nah, ini dia si box artnya. Nah, di sini ada tulisan Cina yang gua nggak tahu artinya apa. Kemudian di sini Dovan Wolf Unicorn Version New Zealand Kuashi Psikomu Mobile Suite. Nah, di sini adalah si Dovan Wolf-nya nih. Ini dia posenya nembak kayak gitu. Nah, kemudian ini bisa dilihat front view dan rear view-nya. Di sini adalah cerita-ceritanya. Dan kemudian di sini adalah tulisan spesifikasi dari si Dovan Wolf-nya. Di sampingnya hanya seperti ini aja. Kemudian di sini juga front view-nya, action pose-nya. Oh, ini bisa dilepas ya tangannya nanti. Nah, ini dia runner-runnernya yang kalau misalkan gue lihat sekilas ini kualitas plastiknya itu keras banget ya. Jadi agak getas. Jadi hati-hati nanti kalian kalau misalkan pas saat perakitannya. Dan warnanya itu terdiri dari warna ungu yang biasa dan warna ungu lebih ke biru-biruan nih seperti ini. Kemudian untuk inner frame-nya itu ada warna coklat nih. Jadi coklat keabu-abuan. Biasanya warna abu-abu, ini dia rada coklat gitu ya. Nah, untuk dadanya dia ada warna kuning, kemudian dia dapat clear part warna kuning juga. Kemudian ada PC-nya dan kita juga dapat kabelnya untuk nanti extension tangannya. Tapi yang jelek adalah si stikernya yang udah copot-copot kayak gini. Oke, yang pertama kita bahas adalah si manual booknya yang menurut gue ini cukup simple banget nih. Gampang banget untuk diikutin dan gak ada yang salah sih menurut gue. Kemudian kita lihat nubmark dan sim lainnya. Ini kelihatan banget sih si nubmarknya ya. Jadi karena ini warna ungu dan warna ungu tua, nah jadi untuk beberapa bagian itu kelihatan banget. Nah, ini di bodinya juga kelihatan banget kan ya. Di sini, nah ini sim lainnya juga kelihatan ya. Ini sim lainnya juga parah sih di sini, kelihatan banget. Kemudian di tangannya, ini nubmarknya di sini juga nubmarknya kelihatan banget. Kemudian di kakinya, nih nubmarknya kelihatan banget di sini. Untuk sim lain sih paling di bagian badannya dong yang tadi ya. Untuk kaki dan tangan nggak terlalu kelihatan sih sim lainnya. Yang paling parah sih adalah nubmarknya. Ini bagian backpacknya. Ini ya kelihatan di sini nubmarknya lagi. Paling parah nih nubmarknya nih. Nih di sini juga nih. Nah, ngomong-ngomong masalah snafitnya itu nah khas banget sih Daban itu kan keras ya. Jadi nyatuin antara satu part dengan part yang lainnya itu butuh ekstra keras. Jadi hati-hati dengan jari-jari kalian. Dan sekali-kali gue sih pakai rahang ya. Selanjutnya kita bahas masalah desainnya yang menurut gue mobil suite yang keluaran dari seri Unicorn itu keren-keren. Dan salah satunya yang gua suka banget adalah si Dovan Wolf ini. Walaupun cuma figuran, cuma dia itu unik banget. Pertama sih dia proporsi badannya itu gede banget ya. Nanti bisa dilihat di pas saat compare-nya. Terus kemudian kepalanya itu unik banget, keren banget. Dan bodinya itu loh nggak ada yang nyamain ya. Dia itu adalah pengembangan dari si Silver Bullet. Nah, si Silver Bullet kemudian dikembangkan oleh si Neo Zeon, jadilah seperti ini. Warnanya juga gua seneng banget karena warna ungu dan warna ungu tua kebiru-biruan ya. Itu menurut gua keren banget sih. Dan detailingnya juga lumayan sih detailnya. Apalagi detail bagian backpacknya itu ajib banget sih.
Untuk panel lainnya memang nggak terlalu banyak, tapi keren lah. Tingginya itu sekitaran 15 sentian dan itu memang lebih besar dibandingkan dengan HG-HG yang lainnya. Dan kita bandingkan dengan si RX78, memang kebanting banget si RX78. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan MG RX78 pun dia nggak terlalu beda jauh nih perbedaannya. Nah, apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan si X2 Magnum yang menurut gua kan agak gede ya. Tetap aja dia lebih gede dibandingkan dengan si X2 Magnum. Kita lihat joinnya, dia itu seret banget, aja banget, dan dia itu bisa ditaruh kokoh banget, sekali taruh bisa langsung berdiri. Dan artikulasinya, kepalanya bisa ke atasnya segini, ke bawahnya mentok. Dan ini bisa kita putar 360 derajat, tapi backpacknya tuh ngalangin, jadi harus disingkirin dulu nih backpacknya. Nah, oke, nah ini rada mentok, disingkirin lagi nih backpacknya ke belakang. Nah ini bisa putar 360 derajat karena dia itu mentok di bagian antenanya yang panjang-panjang kayak gini. Nah kemudian tangannya kita bisa putar 360 derajat. Kemudian bahunya yang bagian atas kita bisa gerakin sedikit. Yang bagian sini juga bisa kita gerakin sedikit. Kemudian renggangan tangannya, nah segini renggangan tangannya. Kita bisa putar lengannya dan tekukannya itu 90 derajat. Agak copot, kita pasang dulu sebentar. Kemudian tangannya itu bisa diputar karena itu ball joint. Nah untuk pinggangnya dia itu hanya bisa diputar seperti ini, tapi nggak bisa 360 karena mentok di backpacknya. Tapi ke kiri samping itu nggak bisa. Kemudian race-nya di sini dia nggak bisa digerakin karena kepasang sama kaki. Kakinya bisa digerakin kayak gini, cuman di sini mentok nih karena race-nya itu. Race belakang bisa digerakin sedikit. Kemudian ini nggak bisa diputer juga karena race-nya itu nih, ganggu banget race-nya. Dan tekukannya 90 derajat di sini. Kakinya bisa ke atas, ke bawah seperti ini. Ke kiri, ke kanan juga bisa karena dia itu ball joint. Kemudian backpacknya ini bisa ke atas ke bawah seperti ini. Bagian sini bisa ke atas ke bawah. Terus ini bisa dibuka. Nah di dalamnya itu ada misilnya nanti. Kemudian ini bisa digerakkan, ini bisa dibuka nih, bisa ke dalemin, ke keluarin. Ini jadi funnel kalau nggak salah ya. Atau bom ya, nah, ngerti gua. Kemudian ini bisa digerakin ke atas ke bawah segini, dan ini juga bisa karena di situ ada ball jointnya. Nah seperti ini, jadi bisa ke depan nanti dianya, dan di bagian bawah juga bisa digerakin. Nah, aksesorisnya selain kita dapat tangan mengepal yang dua ini nih, kita juga dapat tangan yang kebuka seperti ini. Kemudian kita juga dapat tangan untuk megang rifle, dan ini adalah rifle-nya. Kemudian ini si rifle-nya sih agak aneh juga sih kalau menurut gue sih. Nah, cuman uniknya di sini ini bisa ke dalam ini, bisa ke dalam, bisa keluar panjang seperti ini. Kemudian ini, nah ini bisa jadi pegangan nanti kalau misalkan kita tempelin di dadanya, dan ini bisa dipanjangin, di extension. Kemudian depannya bisa kita buka seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ganti posisinya seperti ini nih. Dan ini kita bisa dipasang di bagian dadanya karena di situ ada bolongan dua, kita tinggal masukin, colokin ke situ. Dan nanti si rifle-nya kita dipegang seperti itu. Nah, keren kan? Kemudian kita juga dapat si beam sabernya, dan kita dapat tangan extensionnya. Bisa dibuka seperti ini.
Nah, pasangnya gimana? Kita tinggal copot aja si tangannya ini dan joinnya juga dicopot sini. Nah, kita tinggal pasang ke sini. Nah, oke, seperti ini nih. Jadi ceritanya nanti si tangannya diluncurin, nah keluarlah tangan yang seperti ini. Tapi ini nggak bisa digerak-gerakin ya tangannya, cuman kayak gini doang. Kemudian sih dia bisa megang si beam sabernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga dapat si standnya ya. Stand untuk si tangannya tadi. Kan tangannya bisa dicopot. Nah, itu bisa terbang tangannya itu. Nah, ini untuk si konektor antara tangannya. Jadi di sini kita copot dulu, kita pasang ini ke dalam sini. Nah, tinggal sliding di sini nih. Oke. Kemudian ini dimasukin ke tangannya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya tangannya terbang kayak gitu ya. Seolah-olah. Kemudian di sini nih. Nah, kita bisa buka seperti yang tadi ya. Gua nggak tahu ini bom atau gimana. Cuman ini juga bisa ditempelin di standnya ya. Seperti ini nih. Tinggal masukin kayak gini aja. Jadi kayak funnel ya jadinya. Oke, itu aja. Nah, jadi kesimpulannya untuk si HG Dovon Wolf Unicorn version ini ada plus dan minusnya. Sebenarnya minusnya itu cuma pas saat perakitannya aja. Jadi si senavinnya itu susah banget, kualitas plastiknya juga nggak terlalu bagus, dan sim line dan knob-nya itu yang ganggu banget, apalagi terutama knob-nya itu. Karena dia warnanya ungu dan ungu tua, jadi kelihatan banget di mana-mana. Nah, tapi untuk desainnya gue suka banget ya. Desainnya gue suka, kemudian warnanya gue suka, kemudian detailnya juga lumayan. Join dan kekokohannya mantap banget. Cuman artikulasinya ini nih, karena dia itu race-nya kan nempel banget di kakinya, yang itu membatasi pergerakan kakinya. Cuman nggak jadi soal yang parah sih sebenarnya. Kemudian aksesorisnya gue suka banget karena unik-unik banget aksesorisnya. Dan playability-nya ini memuaskan banget, enak banget sih kalau gua mainin ini, mantap. Nah, itu dia video review kita kali ini untuk si HG Dovon Wolf Unicorn versionnya. Nah, kalau misalkan menurut gua, kalau misalkan harganya di bawah 150 ribuan masih worth it sih menurut gua. Jadi balik lagi ke kalian mau beli ini atau enggak sih, silahkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.